Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir lana fi amrina, amin amin ya rabbal alamin. Nama saya Romlah, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Kali ini saya akan menjabarkan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Pengertian administrasi dan supervisi pendidikan adalah serangkaian bentuk kegiatan pembinaan, catat, mencatat, dan mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang telah direncanakan, baik tiap personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan situasi pengajaran yang terus akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Teknik administrasi dan supervisi pendidikan ini ada dua. Yang pertama adalah teknik perorangan. Yang dimaksud dengan teknik perorangan ini adalah supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau per individu. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama bisa mengadakan kunjungan kelas. Contohnya seorang kepala sekolah datang mengunjungi kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, dengan kata lain untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki untuk kedepannya. Untuk selanjutnya yaitu mengadakan kunjungan observasi. Guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang meragakan cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi bisa dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Yang selanjutnya yaitu membimbing guru tentang cara-cara mempelajari bagaimana pribadi siswa atau mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain menyusun program semester, membuat program satuan pelajaran, dan mengorganisasi kegiatan pengelolaan kelas. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok yaitu bentuk supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa bentuk kegiatan dapat dilakukan dan teknik kelompok ini antara lain mengadakan pertemuan atau rapat. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun. Kemudian mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat dilaksanakan dengan cara membentuk suatu kelompok guru pada bidang studi yang sejenis di dalam setiap diskusi yang berjalan. Yang selanjutnya mengadakan penataran. Teknik ini dilakukan dengan cara melalui mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah. Terus yang selanjutnya, metode supervisi pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, yaitu apabila seorang supervisor tersebut menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau media, misalkan menggunakan handphone atau email dan lain sebagainya. Apalagi untuk saat ini teknologi yang begitu canggih ya. Pelaksanaan supervisi pendidikan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah observasi kelas. Yang kedua perencanaan. Jadi harus ada perencanaan di dalam setiap apa yang dilakukan oleh pendidik atau kepala sekolah. Next, untuk yang selanjutnya hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Antara lain hubungannya adalah bentuk dari pembinaan yang direncanakan bagi tiap personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapai suatu tujuan pendidikan yang efektif. Perbedaan antara administrasi dan supervisi pendidikan ini
adalah satu, kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan bentuk pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Yang kedua, tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan satu segi manajemen sekolah. 3. Administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Nah, untuk yang selanjutnya sudah ya, berarti ini penjabaran tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, barokah, amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.